Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Siswa-siswi Madrasah Aliyah Darul Ulum Palangkaraya kelas 12 mata pelajaran Bahasa Arab. Alhamdulillah kita telah memasuki pertemuan yang keempat dengan tema Al-Hadarah Al-Islamiyah, peradaban Islam, yang kita memasuki bagian Al-Qiraah, membaca. Pada keterampilan membaca ini diharapkan bagi setiap siswa untuk lancar dan benar dan tepat dalam membaca teks berbahasa Arab. Teks yang akan kita baca adalah Al-Hadaratul Islamiyah Bainal Amsi wal Yaumi, peradaban Islam antara masa lalu, kemarin, dan masa sekarang, yaitu hari ini. Bapak akan bacakan sehingga kalian nanti akan bisa membaca di rumah dan mempraktekannya, dan setelah dibaca Bapak akan menerjemahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qiraah. Al-Hadaratul Islamiyyatu bainal amsi wal yawmi. Anzalallahu al-Qur'ana ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hudan lin-nasi jami'a. Fahtajal muslimuna ila qiraati hadzal kitabil karimi wa fahmi ma'anihi. Fazaharat ulumul qiraati wa ulumut tafsiri wa tafsir wa ulumul lughatil arabiyyah. Wahtajal muslimuna aydan ila an yafhamu syari'ah. Fazaharat ulumu usulil fiqhi wal fiqhi. Wa qad farada al-Qur'anu 'ala al-muslimina an yatafakkaru fi ahwalil kauni. وبهذا اهتم المسلمون بالعلوم التجريبية فظهرت علوم الكيمياء والفيزياء والطب والبيولوجيا وما أشبه ذلك من العلوم الطبيعية. وظهر المنهج التجريبي أول مرة في تأخير الحضارة البشرية على علماء الإسلام. واعتبر جابر بن الحيان من الأوائل الذين أدخلوا هذا المنهج في أبحاثهم. وكان جابر أعظم الكيميائيين. ومن مصنفاته في الكيمياء كتاب الخواص وكتاب السبعين وكتب أخرى مشهورة. هو يعمل صيدلانيا في الكوفة. واعتبر ابن الحيثم من الرواد الذين أسسوا المنهج التجريبي في علم الفيزياء، وهو ينشئ علم الضوء. واشتهر البيروني بقياس مسافة الأرض وبيان كسوف الشمس. وناقش الأدلة على كروية الأرض ودورانها حول محورها وحول الشمس. وابتكر مرصادا لرصد الكواكب والنجوم. وكان ابن سينا أول من استعمل التخدير في الجراحة. وكان ابن النفس أول من اكتشف الدورة الدموية وبين حركة الدورة الدموية في الرئتين وفي الجسم. واشتهر كذلك بتشريح الجسم وهو أساس علم التشريح. وسبق كذلك علماء الإسلام في الرياضية منهم ابن جابر البتاني وموسى ابن شاكر والبيروني. هكذا كان الإسلام من أقوى العوامل على التقدم الحضارة في ميدان العلوم المختلفة. وهكذا
taqaddamatil hadaratul islamiyah fil waqtil ladzi kanat fihi Aruba fi zalamil jahri fil waqtil ladzi yusamma bil qurunil wusta wal yawma nushahidu katsiran minad duwalil gharbiyyati mislu Amerika wa Aruba laha saydaratun 'azimatun 'ala ad-duwalil islamiyyati wa ghairiha min ad-duwali fil 'alami fi jami'i mayadinil hayatil iqtisadiyyati was-siyasiyyati wal ijtima'iyyati. Aina nahnu al-muslimuna al-yawma min ha'ula'il gharbi. Nah, itu tadi teks yang sudah Bapak bacakan, kita terjemahkan. Al-hadara al-islamiyah bainal amsi wal yaumi. Peradaban Islam antara masa lalu, kemarin, dan masa sekarang, hari ini. Anzalallahu al-Qur'ana ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menurunkan Al-Qur'an kepada utusannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hudal linnasi jami'a. Al-Qur'an itu diturunkan sebagai petunjuk bagi semua manusia. Fahtajal muslimuna ila qiraati hadzal kitabil karim. Orang-orang muslim perlu membaca kitab ini, kitab yang mulia ini, wa fahmi ma'anihi, dan memahami makna-maknanya. Fa zaharat ulumul qiraati wa ulumut tafsiri wa tafsiri wa ulumul lughatil arabiyyati. Apabila orang-orang muslim mampu membaca kitab ini dan memahami maknanya, maka nampaklah atau bermunculanlah ilmu-ilmu qiraat, ilmu-ilmu tafsir dan ilmu bahasa Arab. Wahtajal muslimuna aidan ila an yafhamu syariah, dan orang-orang muslim berhajat juga memahami syariat. Fazaharat ulumu usulil fiqhi wal fiqhi dan sehingga bermuncullah ilmu usul fikih dan fiqih. Wa qad farada al-Qur'anu 'ala al-muslimina an yatafakkaru fi ahwalil kauni. Dan sungguh Al-Qur'an telah mewajibkan orang-orang muslim agar merenungkan tentang keadaan alam. Wa bihadah tammal muslimuna bil ulumi tajribiyah. Dan dengan inilah orang-orang muslim memperhatikan ilmu-ilmu hasil eksperimen. Fa zaharat ulumul kimiyai, maka bermuncullah ilmu kimia, wal fizia, fisika, wal tibbi, kedokteran, wal biologia, biologi, wa ma asbaha dzalika minal ulumil tabi'iyyati, dan lain-lainnya yang termasuk dari ilmu-ilmu alam, sains. Wa zaharal manhaju tajribiyyu, dan nampak metode eksperimen awal marratin pada pertama kali fi takhiril hadaratil basyariyati, di dalam sejarah peradaban manusia, ala ulama islami, di tangan ilmuwan-ilmuwan Islam. Wa'tubira Jabir bin Hayyan minal awailil ladzina adkhalu hadzal manhaja fi abahathihim, dan Jabir bin Hayyan dianggap termasuk ilmuwan yang awal-awal memasukkan metode ini di dalam penelitian mereka. Wa kana Jabir a'zamal kimiyaiyin, dan Jabir dianggap sebagai ahli kimia yang terbesar. Wa min musannafati fil kimiyai, dan karya-karyanya di bidang kimia yaitu Kitabul Khawas, buku Al-Khawas, wa Kitabus Sab'in, kitab As-Sab'in,
Wa kutubun ukhra masyhuratun, dan kitab-kitab yang lainnya yang merupakan sangat terkenal. Wa ya'malu saydalaniyan fil Kufah. Jabir bin Hayyan bekerja sebagai apoteker di Kufah. Wa antubir binul Haisam minar ruwadi alladzina assasul manhaja tajribiyya fi ilmil fiziai. Ibnu Haisam dianggap sebagai pelopor yang mendasari metode eksperimen di bidang ilmu fisika. Fahuwa yunshi'u ilmu dhawi. Ia telah menemukan ilmu cahaya. Washtahara al-Bairuni biqiyasi masafatil ardi, dan al-Bairuni terkenal dengan penemuan pengukuran jarak bumi. Wa bayani kusufis syamsi, dan penjelasan gerhana matahari. Wa naqashal adillata ala qurawiyatil ardi wa dawaraniha haula mihwariha wa haula syamsi. Ia mengemukakan dalil-dalil tentang ovalnya bumi atau bulatnya bumi dan peredaran bumi di sekitar porosnya dan sekitar matahari. Wa bataqara mirsadan, ia menemukan teropong lirasil kawakibi wan nujumi, untuk melihat dan memperhatikan planet-planet dan bintang-bintang. Wa kana Ibnu Sina awwala man istamala at-takhdira fil jarahati, dan Ibnu Sina adalah ilmuwan yang pertama kali yang menggunakan bius di dalam pembedahan. Wa kana Ibnu Nafis awwala man iktashafa ad-dawrat ad-damawiyata. Ibnu Nafis adalah ilmuwan yang pertama kali yang menemukan peredaran darah. Wa bayyana harakat ad-dawrati ad-damawiyyati fi ri'ataini wa fil jismi, dan beliau yang telah menjelaskan pergerakan peredaran darah di paru-paru dan di dalam tubuh. Washtahara kadzalika bi tasyrihil jismi, dan Ibnu Nafis juga terkenal dengan anatomi tubuh. Wa huwa asasu ilmi tasyrih, yaitu dasar ilmu anatomi. Wa sabaqa kadzalika ulamaul Islam, dan ulama dan ilmuwan Islam juga lebih dulu terkenal fi riyadiyati, di bidang matematika. Minhum, di antara mereka ada Ibnu Jabir al-Battani, wa Musa Ibnu Syakir, dan al-Bairuni. Hakada, beginilah, kanal Islamu min aqwal awamili ala taqaddumil hadarati fi maidanil ulumil mukhtalifah. Dulu Islam menjadi faktor yang paling kuat untuk kemajuan peradaban di berbagai bidang ilmu. Wahakada, dan beginilah, taqaddamatil hadaratul islamiyah, peradaban Islam menjadi maju. Fil waqtil ladzi kanat fihi Aruba fi zalamil jahli, di waktu yang bersamaan Eropa berada di dalam kegelapan kebodohan. Fil waqtil ladzi yusamma bil qurunil wusta, pada waktu itu disebut dengan abad pertengahan. Wal yauma, dan hari ini, nusyahidu kasiran, kita menyaksikan banyak minad duwalil gharbiyah, negara-negara barat, mislu Amerika, seperti Amerika, wa Aruba, dan Eropa, laha saytaratun azimatun ala duwalil islamiyah, memiliki dominasi yang besar, kekuasaan yang besar, ala duwalil islamiyah, terhadap negara-negara Islam, wa ghairiha, dan negara-negara yang lainnya.